Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya hormati, kita lanjutkan kelas pengantar filsafat Islam. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mendiskusikan pengertian filsafat Islam. Ringkasnya, filsafat secara bahasa diambil dari bahasa Yunani kuno, philo dan sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat secara bahasa maknanya adalah cinta pada kebijaksanaan. Masuk ke dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, istilah filsafat ini atau filosofia atau filosofia diserap ke dalam bahasa Arab menjadi istilah al-falsafah. Kadang dipadankan dengan istilah yang sudah ada di dalam bahasa Arab, yaitu al-hikmah. Al-hikmah artinya kebijaksanaan. Al-hukmu artinya jelas, terang, terbedakan, putusan. Hikmah, kebijaksanaan. Nah, secara istilah, kata falsafah atau hikmah yang digunakan oleh para pemikir Islam di masa lalu dimaknai dengan dua pengertian. Pertama, pengertian filsafat secara umum, yaitu ilmu tentang segala sesuatu, ilmu tentang segala realitas sejauh yang bisa dijangkau oleh manusia. Ma'rifatul asya kama hiya alaih ala qadri taqatil basyariyah. Mengenali segala realitas apa adanya sejauh kemampuan akal manusia. Dalam pengertian filsafat yang umum ini, bab filsafat mencakup pertama pembahasan tentang logika sebagai ilmu alat, baik logika formal atau material. Kedua, fisika. Fisika ini mencakup dari mulai unsur-unsur dasar alam fisik seperti tanah, air, api, udara, hukum-hukum gerak, dan seterusnya, masuk ke tumbuhan, masuk ke hewan, termasuk ke manusia, jiwa manusia. Jadi pembahasan tentang jiwa masuk ke dalam fisika diantaranya. Kemudian selain fisika ada lagi matematika. Matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang kuantitas. Di dalamnya ada aritmatika, ada geometri, ada musik. Setelah matematika ada fisika. Ada metafisika. Metafisika mencakup pembahasan tentang ada atau wujud, jauhar, substansi, arad, aksiden, pembahasan tentang kuwah wal fi'il, potensialitas dan aktualitas, pembahasan tentang al-wahdah wal kathroh, tunggal dan plural, pembahasan tentang mujarrad wal madi, materi dan non-materi. Non-materi termasuk jiwa. Juga pembahasan tentang Tuhan. Ini ada di metafisika. Nah, itu semua adalah filsafat yang disebut dengan hikmah nazariyah atau al-falsafah an-nazariyah, filsafat teoritis. Ada lagi yang lainnya adalah filsafat praktis, al-hikmah al-amaliyah. Ini masuk cabang dari filsafat dalam pengertiannya yang umum. Hikmah amaliyah atau filsafat praktis bisa dibagi lagi ke dalam 3 cabang utama. Yang pertama adalah tahdzibul akhlak, pembahasan tentang karakter, sifat-sifat akhlak individu. Yang kedua adalah pembahasan tentang
tadbirul manzil atau ekonomikos, pembahasan tentang pengurusan keluarga, dan yang ketiga adalah siasatul mudun, politik kota atau politik tata negara. Nah, itu filsafat dalam arti yang umum. Makna kedua filsafat adalah makna yang khusus. Kadang disebut al-hikmah al-ilahiyah. Filsafat dalam pengertian yang khusus merujuk kepada cabang filsafat umum yaitu metafisika. Nah, dalam perjalanannya atau di awal masuknya filsafat ke dunia Islam melalui Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya, filsafat dimaknai sebagai eh, filsafat dimaknai dalam maknanya yang pertama yaitu hikmah secara umum, mencakup hikmah nawawiyah dan amaliyah. Namun karena dalam perkembangannya ilmu-ilmu tadi terus bercabang, terus bertambah detil, akhirnya para tokoh seperti Mullah Sadra dan seterusnya setelah era beliau memilih untuk mengerucutkan filsafat ke metafisika, ke filsafat dalam maknanya yang khusus. Karena dianggap memahami seluruh ilmu yang cabang itu sudah sangat sulit jika tidak dikatakan mustahil. Nah, itulah asal-usul bagaimana filsafat mengerucut menjadi makna yang khusus yaitu metafisika. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan lagi bahwa Syahid Mutahari di teks yang kita baca di pertemuan sebelumnya juga menyinggung pengertian filsafat dalam tradisi di luar Islam, khususnya Barat. Di dalam tradisi Barat memang filsafat dalam perjalanan sejarahnya, khususnya sejak memasuki era modern, telah dimaknai secara beragam. Muncul filsafat dalam arti semacam dasar-dasar ilmu. Muncul istilah scientific philosophy atau al-falsafah al-ilmiyah, filsafat positivis. Kalau kita melihat sekarang ada istilah filosofi of mind, philosophy of psychology, philosophy of law, philosophy of biology. Sekarang bidang-bidang ilmu apapun ada filsafatnya. Philosophy of Islamic law bahkan filsafat hukum Islam. Nah, istilah-istilah yang terakhir ini sebetulnya makna lain lagi dari istilah filsafat, yaitu lebih ke dasar-dasar ilmu. Nah, saya juga sudah sampaikan bagaimana sih perubahan-perubahan makna ini terjadi di dalam tradisi pemikiran utamanya lewat jalur perkembangan filsafat. Nah, itu yang telah kita diskusikan sebelumnya, Bapak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan diskusi kita masuk ke materi kedua. Pelajaran kedua, Ibu Bapak sekalian, di pertemuan kali ini kita lanjutkan ke pelajaran kedua. Di pelajaran kedua ini, di matan darsi yang kita pegang, Syahid Mutahari mendiskusikan tema antara filsafat, iluminasi, dan peripatetik. Kemudian ia membandingkannya dengan antara Aristoteles dan Platon atau Plato.
Kita akan diskusikan tema ini dalam sekitar 2 pertemuan. Pertama, sini Syahid Mutahari mengatakan filsafat iluminasi dan peripatetik. Filsuf Islam terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok peripatetik dan kelompok iluminasionis. Bahasa Arabnya al-masyaiyah, peripatetik, dari kata masya, berjalan. Sama iluminasionis. Bahasa Arabnya hikmatul isyraq atau al-isyraqiyah, pancaran. Isyraq, asyraqo, isyriqu. Isyraqan, memancar. Isyraqiyah, pancaran. Sebagian peneliti menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia dengan istilah kebijaksanaan pencerahan. Tokoh kelompok iluminasi Islam adalah Syekh Syihabuddin Suhrawardi. Itu kita akan diskusikan lebih jauh Suhrawardi. Beliau adalah cendekiawan abad ke-6 Hijriah, sedangkan tokoh kelompok peripatetik adalah Syekh Ar-Rais atau guru utama, guru kepala para filsuf, Ibnu Sina, Abu Ali Ibnu Sina. Penganut iluminasionisme dapat dianggap sebagai pengikut Plato atau Platon, sedangkan penganut peripatetisme dianggap sebagai pengikut Aristoteles. Perbedaan mendasar antara metode iluminasi dan metode peripatetik adalah bahwa metode iluminasi dalam upaya mengadakan kajian terhadap berbagai permasalahan filsafat, khususnya filsafat ketuhanan, tidak merasa cukup hanya dengan menggunakan argumentasi dan penalaran. Namun, mereka menuntut penyucian hati, tazkiyatun nafs, perjuangan melawan hawa nafsu dalam upaya menyingkap berbagai hakikat, sedangkan metode peripatetik hanya bertumpu pada argumentasi rasional. Ya, di pelajaran ketiga nanti sebenarnya ada pembahasan tentang metode-metode ya. Di sini sebetulnya Syahid Mutahari mendiskusikan apakah memang betul metode Isyraqiyah atau corak filsafat Isyraqiyah Suhrawardi itu bisa disebut sebagai melanjutkan tradisi Plato atau tidak. Sebenarnya tidak sepenuhnya sama. Apakah memang betul Plato itu menawarkan metode penyucian diri di samping argumentasi rasional dalam filsafatnya, itu juga diragukan. Intinya Syahid Mutahari menjelaskan poin itu di bawahnya. Dan juga asumsi orang bahwa banyak pertentangan antara Plato dan Aristoteles juga tidak sepenuhnya benar. Al-Farabi misalkan menulis satu buku yang mencoba mendamaikan pertentangan keduanya, buku yang berjudul Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain, mempertemukan dua pandangan filsuf, yaitu Aristoteles dan Platon. Di sisi lain memang Aristoteles secara eksplisit memberikan kritik terhadap gurunya, dan pernyataan Aristoteles yang sangat dikenal di berbagai tradisi ilmu adalah bahwa kata Aristo, aku mencintai guruku Plato, tapi aku lebih mencintai kebenaran. Yaitu mengisyaratkan adanya kritik-kritik yang dia lancarkan terhadap gurunya itu. Dan memang secara eksplisit ini tidak diperdebatkan, jelas sekali. Apa saja sih yang dikritisi, apa saja sih yang jelas berbeda antara Aristoteles dan Plato? Di sini Syahid Mutahari juga memberikan penjelasan. Nah, di antara berbagai pandangan dan pendapat Plato, baik hal itu kita anggap sebagai metode iluminasi ataupun tidak, ya karena memang apakah memang Suhrawardi mengambil dari Plato itu juga diragukan tadi ya poinnya. Ada 3 pandangan yang merupakan pilar utama filsafat Plato.
Dan Aristoteles dalam hal ini tidak menerima kebenaran tiga pandangan tersebut. Pertama, teori misal. Menurut teori ini, apa-apa yang disaksikan manusia di dunia ini, baik substansi ataupun aksiden, pada hakikatnya semua itu telah ada di dunia lain. Dan apa-apa yang ada di dunia ini tidak ubahnya semacam bayangan atau refleksi dari berbagai realitas yang ada di dunia tersebut. Ya, orang-orang barat nyebutnya archetype. Ada entitas tetap, mereka nyebutnya juga alam ide Plato, atau Platonic ideas, alam ide yang diyakini Plato, alam universalia, ide-ide di atas. Nah, ini di dalam bahasa disebutnya al-musul al-aflatuniyah. Jadi realitas misal itu artinya serupa, alam ide yang diyakini Plato. Jadi menurut Plato, kalau kita menyaksikan berbagai realitas di alam indrawi, misalkan Anda melihat bentuk tubuh saya di dalam layar, ada pemandangan di belakang saya, Anda melihat laptop, Anda melihat tetangga, rumah, pohon, gunung, langit, bumi. Itu semua realitas materi yang partikular. Menurut Plato ada realitas yang lebih tinggi, yang serupa dengan realitas tersebut. Nah, itu disebut dengan al-musul al-aflatuniyah. Jadi realitas ide, ideal. Itu tidak disepakati oleh Aristoteles. Kedua, teori Plato berkenaan dengan roh manusia. Plato meyakini bahwa roh sebelum terikat dengan jasad berada di dunia yang lebih sempurna dan lebih tinggi, yaitu alam ide yang tadi ya. Kemudian setelah jasad tercipta, maka roh menjadi terikat dengan jasad dan menempatinya. Aristoteles enggak, menurut Aristoteles jiwa itu diciptakan bersama badan. Ketiga, teori Plato yang berdasarkan dua teori di atas. Ketiga, Plato menjelaskan bahwa ilmu itu adalah mengingat kembali. Ini juga sangat terkenal bahwa menurut Plato hakikat meraih pengetahuan, belajar adalah sebetulnya mengingat. Karena manusia sebelumnya sudah ada di realitas yang lebih tinggi, realitas roh, di alam ide, baru masuk ke dalam tubuh, dia lupa. Karena alam ide itu adalah alam realitas sejati, yang dimana alam di alam materi ini hanyalah permisalan, hanyalah bayang-bayang dari alam ide tadi, maka realitas manusia di alam ide mengetahui segala realitas yang bayang-bayang yang ada di alam materi. Sehingga ketika jiwa manusia, roh manusia ke dalam tubuhnya ada hidup di alam materi, dia lupa, dia tidak mengetahui, lalu belajar menjadi mengetahui, hakikatnya menurut Plato sebetulnya dia hanyalah mengingat apa yang sudah diketahui roh manusia itu sebelum bergabung dengan tubuh. Ya, tubuh itu penjara bagi Plato, kan terkenal banget Platonic Cave, goanya Plato. Jadi tubuh itu seperti penghalang. Jiwa manusia dalam tubuh itu seperti di dalam goa. Dia hanya menyaksikan bayang-bayang. Jadi goa yang tertutup, ada sinar dari luar, ada bayang-bayang. Nah, si manusia di dalam goa itu hanya melihat bayang-bayang, tidak melihat realitas. Itu seperti jiwa manusia yang ada di dalam tubuh. Realitas sebenarnya adalah di alam ide, di mana kalau tirai itu dibuka, melihat realitasnya, itulah alam ide. Dan itu sudah diketahui manusia. Nah, itu 3 poin yang dipegang Plato. Hanya saja Ibu Bapak sekalian, jika kita berdiskusi dalam konteks filsafat Islam ya, terlepas apa yang diyakini oleh Aristoteles dan Plato, kita kembali ke sebetulnya ada dua orientasi ya, antara peripatetik sama hikmatul isyraq atau isyraqiyah, ilminasionis. Poin utamanya adalah bahwa di dalam filsafat peripatetik, ketika filsafat itu kan ingin mengenali segala realitas apa adanya sejauh dengan kemampuan manusia. Nah, kemampuan manusia di sini adalah kemampuan daya rasionalnya, daya akalnya. Makanya di dalam filsafat peripatetik, semua persoalan-persoalan filsafat, semua objek-objek kajian filsafat itu didiskusikan murni oleh
argumentasi-argumentasi rasional yang disebut dengan burhan. Nanti kita diskusikan lebih jauh apa itu burhan. Demonstrasi rasional. Nah, sedangkan di dalam hikmatul isyraq, di dalam kebijaksanaan pencerahan, iluminasionisme, pembahasan rasional terhadap realitas itu tidak memadai. Menurut Suhrawardi, untuk mengenali realitas itu perlu jalan lain, yaitu jalan penyucian kalbu. Di dalam kitab Hikmatul Isyraq, Suhrawardi menjelaskan bahwa di akhirnya ya, di akhir-akhir kitabnya itu dia menjelaskan bahwa jika Anda ingin memahami apa yang saya diskusikan tentang cahaya, nur, maka Anda perlu uzlah dan berpuasa siang hari selama 40 hari. Siangnya puasa, yang malam bisa berbuka, tapi hindari makan daging. Fokus ke hal-hal ilahiyah gitu ya, jangan tergoda oleh hal-hal keduniaan. Jika itu dilakukan selama 40 hari, maka Anda mulai bisa mengenali apa yang saya maksud, maksudnya Suhrawardi maksud, sebagai percikan-percikan cahaya ilahi, al-bawarik al-ilahiyah, al-barq, percikan cahaya ilahi. Nah itu. Orientasi ini penting Bapak Ibu sekalian, karena berikutnya dalam perjalanannya, filsafat Islam itu juga merangkul kecenderungan seperti ini, kecenderungan irfan seperti ini. Jadi ketika filsafat Yunani diterjemahkan, karya-karya Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dikenalkan kepada dunia Islam, itu kan juga mendapatkan perlawanan dari sudut pandang kalam. Para ahli kalam mengkritik filsafat karena dianggap keyakinan-keyakinan Yunani yang bertentangan dengan keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hamid Ghazali. Imam Ghazali itu kan terkenal sekali menulis Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf, mengkritisi ada 20 persoalan atau 20 prinsip di dalam filsafat Islam yang dipahami oleh Imam Ghazali. Menurutnya dari 20 prinsip itu 3-nya bernilai kafir, sisanya bernilai bid'ah. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini satu perlawanan terhadap tradisi filsafat di dunia Islam di awal-awal. Sebetulnya ada perlawanan lain, yaitu dari kelompok irfan, dari kelompok sufi. Menurut sufi, jika kita ingin mengenali realitas, sebetulnya jalannya bukan melalui akal, jalannya melalui ma'rifat, melalui penyucian kalbu, nanti diberikan ilmu dari Tuhan secara langsung, maka manusia akan memahami realitas. Nah, dari dua tekanan ini, sebetulnya para filsuf dan ahli kalam sendiri, termasuk para sufi, juga akhirnya menemukan titik temu. Ada kalam yang semakin rasional, semakin falsafi, dan filsafat yang semakin mengakomodir wacana-wacana kalam, termasuk sufi yang juga mengakomodir wacana-wacana filsafat, dan filsafat yang mengakomodir jalan sufi. Filsafat yang merangkul, mengakomodir jalan sufi diantaranya adalah aliran Hikmatul Isyraq. Nanti di Hikmah Muta'aliyah pada Mula Sadra, semuanya dikombinasikan, tapi bukan campur aduk. Nah, ini orientasi penting yang perlu kita kenali sejak awal. Gitu ya. Nah, namun menurut saya kita perlu kenali lebih jauh dulu semacam sekilas sejarah filsafat Islam ya. Jadi Bapak sekalian, awal masuk filsafat Islam itu kan seperti yang tercatat itu ya, yang cukup jelas periode awalnya itu adalah ketika Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun,
di abad ketiga Hijriyah membangun Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini adalah pusat keilmuan. Di antara pimpinannya adalah Al-Kindi. Al-Kindi adalah salah satu tokoh besar di Baitul Hikmah dan dia juga termasuk tokoh yang menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu Al-Kindi sendiri muncul sebagai tokoh pemikir yang katanya sih alirannya Mu'tazilah, aliran kalamnya. Tapi mulai dia menulis risalah-risalah yang isinya adalah pembahasan filsafat. Dalam perkembangannya sekitar ya nggak jauh setelah Al-Kindi wafat kan lahir Al-Farabi. Al-Farabi mulai mengenalkan filsafat ke dunia Islam itu dalam bentuknya yang lebih mapan. Berarti sebetulnya filsafat Islam yang mapan itu diawali oleh tokoh yang namanya Al-Farabi. Al-Farabi ini menulis beberapa karya penting, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita kenali. Di antaranya buku yang tadi saya singgung, yang mencoba mendamaikan antara Aristoteles dan Plato. Ini bukunya, Kitab Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain. Nah, buku ini berisi pertama tentang Thariqatu Hayati Aflatun. Jalan hidupnya Plato atau Platon. Ejaan Greeknya atau bahasa Yunaninya Platon. Orang Arab nyebutnya Aflatun. Orang Barat nyebutnya Plato. Kita menyerap dari bahasa yang digunakan orang-orang Barat ya, di Plato. Sekarang sebagian ahli filsafat di Indonesia di tradisi Barat nyebutnya Platon. Jadi Platon ini dia pertamanya buku ini berisi tentang jalan hidupnya Platon dan perbedaannya dari jalan hidup Aristoteles. Dalam ejaan Yunaninya Aristoteles. Orang Arab menyebutnya Aristu. Kedua, Thariqatu Aflatun fi Tadwinil Kutub wa Thariqatu Aristu. Pembahasan tentang teknik penulisan Plato atau Platon dan Aristoteles di dalam buku mereka. Ketiga, Thariqatu Aristu fi Istikhdamil Qiyas. Metode Aristoteles dalam demonstrasi. Dalam pembuktian rasional. Silogisme. Yang keempat, Thariqatu Aristu fi tartibi kutubihi, metode Aristoteles dalam menyusun buku-bukunya. Kelima, makna jauhar inda Aflatun wa inda Aristo, makna substansi menurut Platon dan Aristoteles. Keenam, Thariqatul Qismah, metode pembagian menurut Aflatun dan Aristo. Ketujuh, tentang qiyas, tentang silogisme menurut Aristoteles dan Aflatun. Kemudian tentang beberapa persoalan fisika seperti ibsor, penglihatan, masalah akhlak, 10 masalah ma'rifah, dan masalah pengetahuan sini. Yang tadi ya tazakur itu, mengingat. Ke-11 masalah kidamul alam atau hudusnya, kebaruan alam. Nah, sebetulnya di sini, jadi kan sedikit ya saya singgung, di abad ke-5, Imam Ghazali kan mengkritik keras filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menurutnya diantaranya doktrin kidamul alam itu hukumnya kafir. Padahal di dalam kitab ini Al-Farabi sudah mengatakan bahwa para filsuf tidak meyakini alam ini kodim. Farabi sudah jelaskan itu di sini. Jadi bisa dikatakan Imam Ghazali salah paham. Ke-12 Al-Musul Al-Aflatuniyah. Nah ini alam ide Plato, alam misal Plato, Platonic ideas.
ke-13 tentang al-mujazah wal iqab, tentang ganjaran, pahala dan siksa di akhirat. Nah, ini buku Farabi. Yang lebih penting dari ini adalah karya Farabi ini tentang politik atau filsafat praktis di dimensi politik. Aro Ahlil Madinah Al-Fadilah. Pandangan tentang warga kota utama. Wa mudaddatiha. Dan kota-kota yang menjadi lawan dari kota utama. Ini buku sangat terkenal dan sangat penting. Tapi ini berarti pembahasan tentang filsafat dalam makna yang pertama ya, dalam makna yang umum. Karena ini bukan metafisika, ini politik. Filsafat praktis, yaitu cabang ketiganya politik. Ini sangat penting. Jadi bagaimana dulu para tokoh Islam mendiskusikan bentuk-bentuk kota. Mereka berangkat dari kota utama. Dan Farabi di sini, buku ini sebenarnya lebih banyak menjelaskan tentang metafisikanya. Dari Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan alam, baru di akhir-akhir membahas jenis-jenis jiwa manusia, dan berdasarkan jenis-jenis jiwa manusia dan kebahagiaannya. Itulah nanti kota-kota itu dibedakan, negara-negara itu dibedakan. Jadi jenis-jenis negara itu dibedakan berdasarkan orientasi kebahagiaan dari warganya. Ya. Jika suatu negara atau suatu kota berorientasi pada kebahagiaan hakiki, kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan akliyah dan spiritual dan ilahiyah, maka kotanya adalah kota utama. Jika suatu kota berorientasi pada kebahagiaan yang tidak sejati, seperti kebahagiaan syahwat, keduniaan lah, baik hewan buas atau hewan jinak, itu disebutnya kota sesat. Kalau suatu kota berorientasi pada sesuatu yang tidak utama, padahal mereka tahu yang utama, disebutnya kota fasik. Begitu ya. Nah, buku yang lainnya adalah masalah mantik di era Al-Farabi ini. Logika sudah bisa dibilang matang. Karya-karya Al-Farabi di bidang logika banyak. Ini contohnya aja. Kitabun fil mantik tentang al-ibarah, semantik. Sebenarnya ada lagi yang lain ya. Semua cabang-cabang logika udah matang. Kalau di Farabi sudah relatif matang. Makanya Farabi ini disebut Al-Mu'allimus Tsani oleh para filsuf Islam. Al-Mu'allimul Awal, guru pertamanya itu Aristoteles. Al-Mu'allimus Tsani, guru keduanya ya Al-Farabi. Nanti setelah Farabi muncul Ibnu Sina, disebutnya Asy-Syekhur Rais, guru utama, guru yang paling besar, guru pimpinan. Kemudian ada buku lain judulnya Tahsilus Sa'adah, meraih kebahagiaan. Juga penting ya. Keutamaan-keutamaan teoritis tentang meraih pengetahuan teoritis. Ini Al-Fadail Al-Khuluqiyah, keutamaan-keutamaan akhlak. Ini bagian dari hikmah amaliyah, yaitu akhlak. Keutamaan pikiran, kemudian taklim wa ta'lim. Nah, kemudian ada kitab ini judulnya Fususul Hikam. Fas itu artinya mata cincin. Hikam jamak dari hikmah. Nama buku Fususul Hikam sebetulnya lebih dikenal karya bukunya Ibnu Arabi di dalam tasawuf. Tapi sebetulnya sebelum Ibnu Arabi sudah ada Al-Farabi yang menulis kitab dengan judul yang sama, Fususul Hikam.
Cuman ini isinya filsafat. Namun, Ibu Bapak sekalian, jadi kalau tadi dikatakan bahwa filsafat yang mencoba mengkombinasikan antara penjelasan rasional dan jalan penyucian kalbu itu adanya di Hikmatul Isyraq, di Al-Isyraqiyah, di Iluminasionisme, sebetulnya bukan berarti aliran sebelumnya, aliran peripatetik, aliran Ibnu Sina dan Farabi itu tidak berorientasi spiritual, sama sekali tidak. Ya, bahkan di guru kedua, di Al-Mu'allim Tsani, pada diri Al-Farabi sudah ya ada kecenderungan irfan pada hikmah, yaitu ini tercermin dalam Fususul Hikam. Kitab Fususul Hikam ini sekalipun tema-temanya tema-tema filsafat, metafisika, cuman bahasanya sudah bahasa bercampur dengan bahasa irfan nih di sini. Tuh, bahasanya juga al-haq ini udah irfan nih. Biasanya kalau di filsafat, Tuhan itu disebutnya bukan Allah, bukan al-haq, tapi al-wajib. Sang realitas yang wajib wujud bizat, al-wajib ta'ala. Sini al-haq ini istilah irfan. Wa batinun li'annahu syadidul buhur. Ini irfan sekali. Dia itu batin. Sekalipun dia zahir. Ghalaba dhuhuruhu alal idrak fakhafiyah. Karena terlalu zahir justru menjadi seolah tersembunyi. Nah, jadi sebetulnya sudah ada orientasi irfan ya pada para filsuf sejak awal, sejak Farabi. Farabi sendiri secara biografi dikenal sebagai tokoh yang tidak suka dekat dengan penguasa. Dia lebih suka menyendiri di kebun, belajar, zuhud. Orangnya sangat zuhud, sangat sederhana hidupnya. Nah, itu juga poin yang ingin saya sampaikan, bahwa orientasi mistik itu sudah ada pada Al-Farabi. Jadi sekalipun filsafat peripatetik itu sangat menekankan atau hanya membatasi pada argumen rasional di ranah filsafat, bukan berarti mereka orang-orang yang tidak menggeluti jalan irfan, jalan spiritual. Itu poinnya. Karya lain dari Al-Farabi adalah Ihsa'ul Ulum. Ihsa'ul Ulum ini, ihsa itu artinya menghitung, ulum jamak dari ilmu-ilmu. Isinya tentang pemetaan ragam disiplin ilmu di era Al-Farabi. Ingat, di era Al-Farabi belum ada istilah filsafat dalam pengertian yang khusus. Di era ini filsafat masih pengertiannya umum, yaitu ilmu tentang segala sesuatu apa adanya sesuai dengan kemampuan akal manusia dalam membahas. Nah, di kitab ini isinya pasal pertama tentang ilmu lisan. Jadi pembagian-pembagian ilmu ini ya. Pertama, ilmu itu jenisnya adalah ilmu lisan, ilmu bahasa. Fasal sani yang kedua adalah ilmu mantik, ilmu logika. Cabang-cabangnya. Pasal ketiganya ilmu ta'alim, ilmu yang pedagogis, berhubungan dengan pelatihan. Ini matematika. Adat, aritmatika, handasa, geometri, manazir, nujum, tentang apa, astronomi, musik masuk matematika ya. Askol berat, ya mekanika. Sebenarnya fisika modern, fisika Newton itu kelanjutan dari ini, dari mekanika. Memang matematis. Pasal keempat, fil ilmi tabi'i wal ilmi ilahi, ini fisika dan metafisika. Pasal kelima, fil ilmi madani, ilmu tentang tata kota, ilmu fikih, dan ilmu kalam. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, jadi dari sini kita tahu apa yang sudah kira-kira ya, kira-kira. Untuk mendalaminya lebih lanjut, Anda perlu membaca lebih jauh. Jadi kita bisa melihat bahwa di era Al-Farabi, filsafat masih dalam pengertiannya yang umum, dan Al-Farabi sudah mewariskan hazanah yang relatif mapan dari filsafat Islam. Dan sekalipun memang filsafat Al-Farabi yang masuk ke dalam aliran peripatetik ini
sangat menekankan atau membatasi filsafat pada pendekatan yang rasional, namun sebetulnya pada dirinya sendiri mereka bukan anti spiritual, bukan anti jalan irfan, bukan anti penyucian kalbu. Mereka adalah orang-orang yang juga memiliki corak irfani. Ini terbukti kalau di Farabi pada karya Fususul Hikam. Baik, untuk pertemuan ketiga ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Sampai sini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.